Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin ya rabbal alamin. Saudaraku pendengar Radio Purnama Sidi dimanapun berada, dan saudaraku yang menyimak Majelis Tablik TV Wonosobo, mari kita isi waktu kita jelang berbuka puasa dengan mengkaji ayat-ayat Allah. Dan izinkan pada kesempatan ini kita mendengarkan nasihat para ulama supaya Ramadan kita ini menjadi Ramadan terbaik di sepanjang Ramadan yang pernah kita lakukan. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, ada satu analogi sederhana. Kalau anak kita jadi atlet sepak bola, menjadi anggota dari sebuah klub sepak bola, lalu bertanding. Tiba-tiba di 5 menit pertama, klub anak kita langsung kebobolan 2-0. Pertanyaannya, apa yang terjadi pada anak kita? Tentu saja anggota klub anak-anak kita akan down. Pelatihnya akan grogi, supporternya akan kecewa, karena baru main 5 menit sudah kebobolan 2-0. Strategi yang semula sudah settle akan berubah. Sang pelatih akan berpikir bagaimana strategi untuk mengejar ketertinggalan skor 2-0 itu. Saudaraku yang aku cintai, begitulah gambaran ketika kita memasuki bulan Ramadan, dan awal Ramadan kita adalah awal yang buruk. Kita sudah melupakan bagaimana sholat tepat waktu. Kita sudah mengisi sahur dengan perkara-perkara yang tidak bermanfaat. Subuh kita telat, duha kita lewat, Quran kita lewat, sehingga kita menjadi seperti klub sepak bola yang sudah kebobolan 2-0 di awal pertandingan. Maka di antara nasihat para ulama, supaya Ramadan kita menjadi Ramadan yang baik, Ramadan yang berkualitas, Ramadan yang mengantarkan kita kepada cinta kepada Allah dan kepada keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengatakan, perhatikan startnya. Perhatikan awal bulan Ramadan. Perhatikan tanggal 1-nya. Meskipun ini sudah cenderung terlambat, karena ulama-ulama berdoa 6 bulan sebelum datangnya bulan Ramadan. Kita baru mau siap-siap. Tapi waktu yang mepet ini jangan sampai kita memiliki star yang salah. Kita kembali mengingat nasihat Imam Hasan Al-Basri. Inna min jazail hasanati hasanatun ba'daha. Sesungguhnya jaza, imbalan, pahala dari satu kebaikan adalah kebaikan setelahnya. Maka pintu kebaikan itu berjejer. Ketika satu pintu kebaikan terbuka, maka pintu-pintu yang lain itu akan terbuka. Andai kita mengawali bulan Ramadan ini dengan tarawih yang berkualitas, sahur yang penuh dengan istighfar, sholat subuh yang berkualitas, kemudian duha, kemudian baca Quran, fa insya Allah tanggal 2 Ramadan kita akan baik. Tanggal 3 Ramadan kita akan baik, tanggal 15 Ramadan kita akan baik, dan tanggal 30 Ramadan kita akan baik. Kenapa? Kita sudah start dengan start yang baik, dan pintu kebaikan itu terbuka, membuka pintu-pintu yang lain. Dan sebaliknya, ketika awal Ramadan kita jelek, gagal, sudah kebobolan 2-0 di awal pertandingan, maka kata Imam Hasan Al-Basri, wa inna min uqubatis sayyiati sayyiatun ba'daha. Sesungguhnya akibat dari perbuatan buruk adalah keburukan setelahnya. Kalau kita marah di awal bulan Ramadan, maka marah itu akan mengundang teman-temannya. Kalau kita kecewa di awal bulan Ramadan, maka kecewa itu akan memanggil teman-temannya. Kalau kita suudzon di awal bulan Ramadan, suudzon itu akan memanggil saudara-saudaranya. Maka saudaraku, perhatikan betul. Jangan sampai kita awali bulan Ramadan ini dengan start yang buruk. Sesiapa yang tanggal 1-nya buruk, tanggal 2-nya buruk. Tanggal 6-nya buruk, tanggal 10-nya buruk, tanggal 15-nya buruk, dan penutupannya buruk. Dan jangan terpedaya bisikan setan. Sekalipun setan itu membisikkan kepada kita semuanya melalui hadis baginda Muhammad SAW. Di dalam hadis disampaikan bahwa amal itu tergantung pada penutupnya.
Lalu dengan hadis ini kita berandai-andai, wes lah kalem deset, baru awal nih, baru tanggal 1 nih, slow aja dulu bro, nanti ketika akhir bulan Ramadan kita baru gaspol. Itu bisikan setan. Jangan sampai kita terberdaya dengan bisikan itu. Maka pastikan nasihat ulama yang pertama ini kita pegang. Siapapun yang ingin Ramadannya sukses, maka pegang awalnya, baguskan startnya, setelkan permulaannya, supaya ketika permulaannya baik, semoga berujung kepada akhir yang baik. Nasihat yang kedua, kita paham betul bahwa bulan Islam itu hanya 29 atau 30. Jadi puasa kita kalau enggak 29, ya 30. Tetapi ada pesan menarik di dalam surah Al-Baqarah ketika Allah berfirman tentang hari-harinya Ramadan. Apa firman Allah? Ayyamam ma'dudat. Hari-hari yang terbatas. Ternyata Allah menyampaikan kepada kita tentang hari-hari Ramadan itu menggunakan redaksi yang luar biasa. Kata Allah, ayyamam ma'dudat, hari-hari yang terbatas. Pesan yang sangat dalam untuk kita. Betapa Ramadan itu sempit, betapa Ramadan itu singkat, betapa Ramadan itu pendek. Kita gak punya banyak kesempatan untuk mendapatkan luasnya pahala di bulan Ramadan ketika kita tidak tahu ilmunya. Saudaraku, siapa yang menjamin nyawa kita masih sampai di penghujung bulan Ramadan? Tidak ada jaminan. Bukankah Imam Syafi'i berkata, betapa banyak manusia yang lalai, sementara kain kafannya sudah hampir selesai ditenun. Barangkali kain kafan yang bicara ini sudah tinggal talinya. Barangkali kain kafan yang bicara ini sudah tinggal lembaran terakhirnya. Siapa yang menjamin nyawa kita sampai akhir bulan Ramadan? Maka bijaksanalah dalam melalui hari-hari di bulan Ramadan. Innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Waktu kita tidak lama. Kadang-kadang saya memandangi anak-anak saya ketika tidur. Berjajar mereka, masih kecil-kecil. Tidak terasa kadang air mata menetes. Ya Allah nak, berapa tahun lagi bunda akan mendampingimu? Berapa tahun lagi lisan ini masih diizinkan Allah untuk mengingatkan, ayo nak sholat, ayo nak puasa, ayo nak bangun, ayo nak ngaji. Mungkin tinggal beberapa tahun lagi. Maka berbuat baiklah, supaya kebaikan itu menjadi asuransi untuk anak-anak kita. Dan tentang hari yang terbatas ini, hanya orang-orang cerdas yang mampu memanfaatkan hari-hari yang terbatas ini. Ibu, bapak, laki-laki, saudaraku pendengar Radio Purnama Sidi, jangan terbuai dengan bisikan setan. Masih lama kok, baru 1 hari kok, tenang aja. Besok Qur'annya kita selesaikan di pertengahan, besok ngajinya kita teruskan di pertengahan. Jangan. Ayyamam ma'dudat, hari-hari yang terbatas, hari-hari yang sempit, hari-hari yang pendek, hari-hari yang tidak luas. Maka pastikan kita memanfaatkan bulan Ramadan ini dengan sebaik-baik pemanfaatan. Yang ketiga, kata para ulama, Masya Allah, mereka menasihati kita bahwa di bulan Ramadan ini kita tidak cukup hanya beramal, tetapi harus cerdas beramal. Dan diantara maksud cerdas beramal adalah memastikan amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada hadis yang menurut saya hadis itu sangat mengerikan. Ketika Rasulullah SAW bersabda, ada 3 golongan yang salatnya tidak diterima oleh Allah, tidak naik walaupun hanya 1 jengkal. Siapa mereka wahai saudaraku? Yang pertama kata Rasulullah SAW, seorang pemimpin yang memimpin suatu kaum dan yang dipimpinnya itu benci kepadanya. Allahu Akbar. Dari hadis ini tentu saja umat Islam tidak akan bermudah-mudah meminta jabatan, ingin memiliki kedudukan, ingin memiliki posisi. Mengapa? Dia tahu resikonya. Kalau pemimpin yang adil menjadi golongan pertama yang akan dinaungi di akhirat, dan pemimpin
yang tidak dicintai oleh masyarakatnya juga terancam resiko tidak diangkat sholatnya. Yang kedua, siapa mereka? Adalah seorang perempuan, seorang istri, seorang ibu yang tidur di atas kasurnya, di atas peraduannya, sementara suaminya tidak ridho kepadanya. Sholatnya tidak diangkat walaupun satu jengkal. Apakah ini tidak mengerikan, wahai para istri? Surga kita di rumah, surga kita adalah suami. Maka perhatikan, itu bagian dari orang-orang yang cerdas. Kenapa? Sholat kita tidak diangkat walaupun satu jengkal ketika kita tertidur dan suami kita tidak ridha. Yang ketiga adalah orang-orang yang memiliki musuh. Dia punya permusuhan. Tidak ada hadisnya memang sebelum Ramadan kita untuk bermaaf-maafan, tidak ada tuntunannya. Tapi meminta maaf itu tidak salah. Meminta maaf itu tidak salah. Bagaimana kita memasuki bulan Ramadan dengan hati yang bersih tanpa memiliki rasa benci kepada siapapun. Karena kebencian, permusuhan, pertentangan adalah bagian dari penghalang ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang memperhatikan nasihat ulama, dia tidak akan asal beramal. Yang penting nyong sholat, tapi nyatanya dia punya musuh. Yang penting saya sholat, ternyata dia tidak mendapatkan ridha suami. Yang penting saya sholat, ternyata rakyatnya tidak suka dengan kepemimpinannya. Dengan begitu, kata-kata yang penting kita sholat, tapi sayang dan naif, sholat kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak naik kepada Allah walaupun jarak satu jengkal. Maka saudaraku, perhatikan amal. Dan di dalam surah Al-Kahfi, bukankah kita dinasihati oleh Allah tentang seorang yang GR, merasa di dunia sudah banyak beramal, sudah sedekah, sudah ngaji, sudah berzakat, sudah sholat tahajud, sudah sholat duha, tetapi di akhirat mereka tidak mendapatkan apa-apa. Itulah orang yang maghrur, tertipu dengan amalan-amalannya. Mereka merasa sudah menabung banyak pahala, ternyata bocor, dan sampai akhirat habis, tak tersisa. Maka pastikan amalan kita diterima. Pastikan kita beramal dengan cerdas, dan kita tahu kunci amal diterima adalah satu, ittiba, sesuai dengan tuntunan baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kunci diterima amal yang kedua adalah kita ikhlas melakukannya. Puasa kita ikhlas, tarawih kita ikhlas, bukan berdedek saat imamnya bacanya panjang, ikhlas. Memberi takjilnya ikhlas, bukan karena ingin di alam manusia. Menyiapkan buka puasanya ikhlas para istri, bukan karena ingin mendapatkan pujian dari suaminya, tapi karena ibadah. Membangunkan anaknya ikhlas, bukan karena yang lain, tapi ikhlas karena kita ingin menyelamatkan anak-anak kita dari jurang api neraka. Maka pendengar radio Purnama CD, saudaraku yang menyimak Majelis Tabligh TV, camkan 3 hal ini. 1, pastikan start Ramadan kita keren. Yang kedua, gunakan hari-hari Ramadan ini dengan baik, karena Ramadan adalah kesempatan yang amat singkat. Dan yang terakhir, tidak cukup hanya beramal, apalagi asal beramal. Kita patut memperhatikan amalan kita, patut untuk diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan marilah kita cerdas beramal, dan di antara orang cerdas itu, dia memastikan amalnya ittiba, sesuai dengan tuntunan baginda, dan mereka lah yang memastikan amalan mereka ikhlas, mengharap ridha Allah, bukan mengharap pujian manusia. Selamat berbuka puasa wahai saudaraku. Semoga puasa kita hari ini menjadi puasa terbaik, dan pahala puasa kita hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Delapan FM Purnama CD Wonosobo, mencerahkan, inspiratif.